Cut Nyak-dien melawan Belanda hingga akhir hayat. Tembakan meriam dari kapal Citadel van Antwerpen pada 26 Maret 1873 mengawali babak baru dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Penyerbuan Aceh menjadi ambisi Belanda untuk menaklukkan seluruh kawasan Nusantara. Di bawah pimpinan Johan Kohler, Belanda langsung mencapai pusat Kutaraja. Namun, pasukan Aceh yang dipimpin Panglima Polim memenangkan pertempuran dan membunuh Kohler. Tahun 1874, Belanda berhasil membalikkan jalannya pertempuran. Mereka menguasai istana kesultanan di Kutaraja. Jatuhnya istana kesultanan direspon dengan perang gerilya oleh rakyat Aceh. Belanda pun harus menghadapi perang panjang yang berlarut-larut. Hingga kemudian Belanda mengirimkan perwira terbaik mereka, Van Hoots, seorang perwira yang memiliki konsultan ahli mengenai Aceh dan Islam, yaitu Snokhu Gronje. Bukan pekerjaan yang mudah bagi Van Hoots. Gelombang perlawanan rakyat Aceh tidak pernah berhenti. Dari hutan dan pegunungan Aceh, Teuku Umar dan istrinya, Cut Nyak-dien, mengorganisir rakyat melawan Belanda. Tahun 1899, sebuah penyergapan oleh Belanda di pantai Melaboh berhasil membuat Teuku Umar gugur. Bagaimanapun juga, perlawanan tidak berhenti dan diteruskan melalui kepemimpinan Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien lahir di Lampadang, Banda Aceh pada tahun 1848. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Muslim Aceh. Setelah gugurnya Teuku Umar, Cut Nyak-dien bersama sisa-sisa pasukannya meneruskan perang gerilya. Hutan-hutan dan pegunungan di kawasan sekitar Melaboh menjadi basis kekuatan pasukan Cut Nyak-dien. Namun, faktor usia mulai mengganggu fisik Cut Nyak-dien. Beliau sakit-sakitan dan menderita rabun. Meskipun masalah tersebut tidak pernah menjadikannya menyerah. Tahun 1901, Belanda berhasil menangkap Cut Nyak-dien. Panglaut yang merasa iba dengan kondisi Cut Nyak-dien membocorkan lokasi persembunyian pasukan Aceh. Setelah sempat dibawa ke Banda Aceh, Cut Nyak-dien memulai masa pengasingannya di Sumedang, Jawa Barat. Pengasingan ini untuk menjauhkan rakyat Aceh dari pengaruh Cut Nyak-dien. Tahun 1908, di tanah pengasingannya, Cut Nyak-dien tutup usia. Pada tahun 1964, untuk menghormati jasa dan mengenang perjuangan Cut Nyak-dien, Presiden Soekarno memberikan gelar pahlawan nasional. Sultan Iskandar Muda membawa Aceh pada puncak kebesarannya. Permulaan abad ke-17, Portugis yang berambisi memonopoli perdagangan lada mendarat di pantai Aceh. Perkasa Alam bersama bala tentaranya langsung menyambut Portugis dengan pertempuran sengit. Ambisi menguasai perdagangan lada di Selat Malaka harus dibayar mahal. Armada laut Portugis mengalami nasib naas di tangan pasukan Aceh. Setahun kemudian, Perkasa Alam diangkat menjadi pemimpin tertinggi Kesultanan Aceh. Beliau naik tahta dengan gelar Sultan Iskandar Muda. Bukan masa-masa yang mudah bagi Sultan Iskandar Muda. Sebagai negara yang menjadi pintu masuk ke Selat Malaka, Aceh menghadapi situasi yang kian memanas. Portugis telah bercokol di Malaka hampir 100 tahun lamanya. Mereka mencoba melakukan monopoli perdagangan di berbagai penjuru kawasan Nusantara. Sultan Iskandar Muda tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Sultan Iskandar Muda menerapkan strategi menutup ruang gerak Portugis.
Beliau menguasai wilayah-wilayah di sekitar Malaka. Dengan cara ini, pergerakan Portugis berhasil dibatasi. Tahun 1612, Aceh menguasai Delhi. Dilanjutkan dengan penguasaan atas Johor, Bintan, Pahang, Kedah, hingga Nias. Serangkaian kampanye militer ini mengokohkan Kesultanan Aceh sebagai penguasa lautan Sumatera sisi utara. Sejak awal menduduki tahta, Sultan Iskandar Muda menerapkan politik konfrontasi dengan Portugis. Armada Laut Aceh seringkali terlibat bentrok dengan kapal-kapal Portugis. Di masa kepemimpinannya, Sultan Iskandar Muda, Aceh merupakan ancaman terbesar bagi Portugis di perairan Malaka. Tahun 1613, pasukan Aceh mendarat di pelabuhan Malaka. Pertempuran besar segera berkecamuk dalam beberapa waktu. Serangan pertama tersebut gagal menggusur Portugis dari Malaka. Berulang kali pertempuran antara Aceh dan Portugis berlangsung. Puncaknya terjadi pada tahun 1629. Armada besar pasukan Kesultanan Aceh berhasil mengepung benteng Portugis di Malaka. Pengepungan itu nyaris mengakhiri Portugis. Namun, pada detik-detik akhir ketika Portugis hampir mengibarkan bendera putih, bala bantuan datang. Pasukan dari Johor, Patani, Goa, dan India menyelamatkan Portugis dari kehancuran. Pengepungan tahun 1629 itu menjadi pertempuran terakhir Sultan Iskandar Muda melawan Portugis. Dan selanjutnya, Sultan Iskandar Muda lebih memfokuskan pada pembangunan negeri. Sebagai negeri maritim, Aceh menjadi perlintasan perdagangan internasional. Kapal-kapal dagang Aceh juga berlayar hingga ke Laut Merah. Komoditas ekspor Aceh meliputi lada, rempah-rempah, emas, perak, dan timah. Dalam hubungan internasional, Sultan Iskandar Muda hanya mengizinkan kapal-kapal dagang dari Inggris dan Belanda yang boleh merapat. Namun, kapal-kapal asing tersebut harus tunduk pada peraturan yang diterapkan Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda memimpin Aceh hingga wafatnya pada tahun 1636. Pada masa kepemimpinannya inilah Aceh mencapai puncak kebesarannya, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, politik, dan militer.